Pada kesempatan yang baik ini, kami dari keluarga Nipolok akan menceritakan sebuah kisah perjalanan Nipolok dengan Tuan Limayur. Ada seorang gadis kecil di Desa Klandis, tepatnya di Banjar Klandis, yang bernama Nipolok. Beliau sehari-harinya adalah seorang penari legong yang sehari-harinya menari di pura bersama temannya 3 orang di Ketut Ciblun sama Nirgong. Beliau belajar menari di Griobode, tepatnya di Kaliungu, Denpasar. Dari hari ke hari berlalu, pada tahun kurang lebih
1932 ada seorang tamu dari Belgia menetap di Banjarklandis. Pada saat itu Nipolog sedang menari di salah satu pura. Nah, kebetulan beliau seorang pelukis yang bernama Tuan Andenjin Limayur menonton pegelaran itu. Saking asiknya beliau akhirnya tertarik dengan liak-liuk tari legong yang diperankan oleh Nipolog. Hanya hari berhari berlalu, akhirnya Tuan Limayur tertarik untuk memakai Nipolog sebagai model. Karena Nipolog adalah seorang gadis desa yang betul-betul pasif, dalam artian tidak mengerti dan tidak memahami bahasa. Nah, akhirnya beliau dibantu oleh pimpinan sanggar waktu itu yang bernama Bapak Kaler, yang menyampaikan bahwa Tuan Limayur berkeinginan menjadikan Nipolog sebagai model lukisannya. Karena merasa Nipolog pernah menjadi model dari pelukis-pelukis lainnya, akhirnya beliau menyanggupi untuk menjadi model. Nah, pada saat itulah akhirnya kesehariannya beliau dijadikan model di Sanur waktu itu. Dari Klandis, akhirnya Tuan Limayur mencari tempat tinggal di Sanur. Nah, di sana beliau menyewa sebuah tempat kecil di sana, di Sanur, tepatnya di Pantai Sanur. Nah, di sanalah sehari-harinya Nipolog dipakai model lukisan dari Tuan Limayur. Akhirnya hari berganti hari, bulan berganti bulan, sampai akhirnya kurang lebih 3 tahun lamanya beliau mengabdi sebagai model. Akhirnya ada suatu ketertarikan dari Tuan Limayur dan beliau menyampaikan bahwa rasa cintanya kepada Nipolog. Pada saat itu tahun 1935 akhirnya beliau menyatakan cintanya dan mempersunting Nipolog sebagai istri. Dari sanalah awalnya akhirnya beliau di samping melukis, tumbuh benih-benih cinta berdua di sana. Lama-kelamaan kisah cintanya, benih-benih cintanya tumbuh karena dinikmati hampir sekian tahun. Dan pada kurang lebih tahun 1937, nah setelah keberhasilan Tuan Limayur melukis dan menjual lukisannya ke Singapura, nah, di sana beliau akhirnya berpikir untuk hari tuanya. Kalau ini tidak dilanjutkan, takutnya beliau nanti apa yang menjadi miliknya diambil orang. Makanya pada tahun 1937 beliau menyampaikan isi hatinya ingin membuat atau mempersembahkan hasil karyanya kepada negara, dan beliau ingin membuat sebuah museum. Nah, kebetulan waktu itu ketemu dengan Menteri Pendidikan waktu itu, dan waktu itu gubernur adalah Gubernur Seteja. Akhirnya membuat suatu surat pernyataan untuk memperkuat bahwa segala sesuatu yang dimiliki, baik lahan yang ada dan beberapa lukisannya, nanti kalau Tuhan berkehendak lain akan dipersembahkan untuk dijadikan sebuah museum yang dikenal sekarang menjadi Museum Limayur. Saking terkenalnya namanya Tuan Limayur itu, nah, pernah akhirnya dikunjungi oleh
Bapak Kepala Negara, yaitu pada saat itu adalah Bapak Insinyur Soekarno, yaitu ingin berkunjung. Nah, pada saat itu sesuai dengan cerita dari orang tua, akhirnya Nipolok merasa malu karena Tuan Limayur betul-betul orangnya tidak bisa diatur. Pada saat itu dikunjung oleh Kepala Negara, beliau tidak mau formal. Sehingga dalam penerimaan beliau tetap sebagai keseharian beliau dengan bercelana kolor dan pakai baju yang longgar terbuka. Nah, karena itu kebiasaan. Karena apa yang pernah saya dengar itu kata-kata dari Tuan Limayur kepada istrinya, yaitu Nipolok waktu itu, identitas seorang tidak ditunjukkan dengan pakaian yang mewah. Dan kalau sudah baik walaupun tanpa pakaian yang mewah ya tetap baik. Nah gitu itu. Bahkan sampai istrinya dibilang kalau memang tidak mau ya nggak perlu saya didatangin gitu. Ya itulah sifat perwatakan dari beliau waktu itu. Nah itu makanya setelah beliau datang, Pak Presiden waktu itu betul-betul merasa senang dan bangga melihat kepribadian dari Tuan Limayur, bahwa apa yang ada dalam diri itulah yang ditunjukkan, tidak mau dalam artian mengurangi dan melebihi. Nah, itulah suatu kebanggaan yang dicetuskan oleh seorang presiden waktu itu.
tahun berganti tahun, akhirnya Tuan Limayur menderita suatu penyakit kanker waktu itu, yaitu kalau sekarang dikenal dengan kanker getah bening. Karena beliau sudah merasa tidak tahan dan berkehendak beliau meninggal biar di negaranya sendiri. Akhirnya di saat sakit, akhirnya Tuan Limayur kembali ke negaranya bersama Nyi Polok. Nah, di sana kurang lebih 3 bulan, akhirnya Limayur mengembuskan nafasnya terakhir. Nah, pada saat itu Nyi Polok betul-betul bimbang karena memikirkan keluarganya juga ada di Bali. Kebetulan beliau Nyi Polok adalah bersaudara 3 orang, yaitu kakak-kakaknya, ada laki 1 sama perempuan lagi 1 yang betul-betul juga mungkin dianggap perlu dibantu karena beliau sendiri Nyi Polok dari kecil sudah ditinggal oleh orang tua laki atau ayahnya. Karena itulah beliau bimbang, akhirnya mengambil suatu keputusan, lebih baik saya kembali lagi ke Bali, ke Indonesia. Nah, akhirnya beliau kembali ke Indonesia, ke Bali, tepatnya tempat tinggal sekarang di Sanur, di Pantai Sanur. Nah, di sanalah beliau menghabiskan hari-hari tuanya sambil mengajar nari kepada anak cucunya, sekaligus menerima teman-teman dari suaminya dari Belgia, sehingga sampai akhir hayatnya. Kemudian tahun 1985, lah beliau akhirnya sakit, kemudian mengembuskan napas di rumah aslinya atau di kampungnya sendiri, yaitu tepatnya di Banjarklandis. Nah, beliau tahun 1985 akhirnya meninggal dunia.